Hari ini kita mau ngangkat tema apa, Ustadz? Ada ide nggak? Ada, kayaknya ini idenya itu lucu nih. Maksiat sebab kebinasaan di dunia dan akhirat. Wah, Widih, menakutkan. menakutkan banget. Jadi maksiat itu menjadi sumber kebinasaan Iya, di dunia maupun di akhirat. insya Allah. Rugi dua kali dong. Iya, iya makanya jangan berbuat maksiat. Kenapa kan misal kita maksiat di dunia memang kadang ada balasannya. Kirain aku tuh kalau udah di dunia dibalas, di akhirat free, Enggak, bebas. enggak bisa. Jadi dua-duanya. Dua-duanya. Karena begini loh, kenapa kayak seperti itu bisa diceritakan. Karena biasanya orang itu punya pikiran begini. Saya mencuri nanti ditahan selesai kan gitu ya. Iya. Yang begitu itu yang ada di dalam otaknya manusia biasa. Saya korupsi, dapatnya bermiliar-miliar, gak apa-apa deh di penjara berapa tahun. Yang penting kaya, abis itu bebas. Selesai bebas. Di akhirat, udah kok udah dibalas dengan penjara gitu. Nah. Padahal enggak. Enggak, kalau di akhirat enggak seperti itu. Jadi kalau mamanya di dunia, ini kan kebiasaan kita, ini saudara-saudara kita juga nih yang banyak tidak tahu. Jadi bahwa kalau sudah di dunia itu dapat musibah, dikiranya di akhirat itu enggak dapat, enggak bisa. Kalau musibah itu disebabkan dari dosa, mamanya ini saya nerangin nih ya. Musibah itu dari mana? Di dalam Quran itu ceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Nah, apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, ini harus dijelaskan. Musibah itu apa? Musibah itu beda dengan ujian. Musibah tolok ukurnya adalah perbuatan jahat, perbuatan dosa. Jelas ini ayat ini. Jadi siapapun orang yang dia berbuat dosa, mulutnya banyak dosa, matanya dosa, telinganya dosa, tangan kakinya dosa, dia akan dapat musibah. Musibahnya apa? Yang paling kita ketahui adalah sakit. Itu musibah yang paling kita ketahui. Siksaan dunia. Siksaan dunia. Makanya kalau mamanya sakit, setelah sakit dosanya hilang. Enggak. Kalau dosanya mau dihilangkan, tobat pada Allah Ta'ala. Nah itu yang sudah benar. Kalau memang dosanya mau dihilangkan, tobat pada Allah Ta'ala. Jadi pada waktu orang yang sakit, dia harus tobat dulu pada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika mulutku ini sering sariawan, jika itu disebabkan karena mulutku ini pedas dalam mengeluarkan kata-kata, gitu ya. Bisa suka ngomongin orang dengan penuh emosi, boleh itu. Nah, nanti habis itu sariawannya lemes. Nanti paling 2-3 hari selesai. Insya Allah dosanya pun diampuni oleh Insya Allah dosanya diampuni. Nah inilah sebenarnya yang akhirnya saudara-saudara kita tidak tahu kalau mamanya seorang sakit, dikiranya itu menghapus dosa. Lah kapan tobatnya? Kan gitu. Oh jadi tidak semua penyakit itu tenanglah ini menghapus dosa. Tanpa tobat tetap aja diampuni. Nggak bisa. Jadi jangan dimakan itu mentah-mentah. Karena salah satu hal ini kita lihat dari sisi tadi ya musibah dari dosa. Kemudian ada satu lagi yang berhubungan dengan maksiat nih, ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Nah, apa artinya? Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Lah, ayat ini sebenarnya ayat yang dipergunakan manusia biasa. Dipergunakan manusia biasa gimana? Kematian dia itu dia yang merencanakan. Loh, kok merencanakan? Di sini ayat ini menceritakan bahwa seseorang itu akan binasa dengan perbuatannya. Kalau dia hobinya marah dengan orang tua, seorang wanita marah dengan orang tua berlebihan, dia kena kanker payudara. Lah itu dia alat untuk binasanya. Lah kalau dia tidak tahu dia mohon maaf nih ya, ke rumah sakit ya. Normalnya orang sakit ke rumah sakit. Normalnya orang sakit. Iya, betul. Ke rumah sakit dia disembuhkan, nggak sembuh akhirnya meninggal. Pada waktu meninggal itu nggak bisa menghapus dosa. Meninggal itu ya nanti di akhirat dia akan dapat lagi. Loh, kok dapat lagi? Gimana kan udah sakit? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Nah, ini harus tahu apa artinya. Nah, sungguh jangan kamu menjuruskan dirimu ke dalam kebinasaan dari perbuatan, ya toh? Wala nudzikannaha minal adabil adna dunal adabil akbar. Nah, ini salah satunya. Sungguh aku timpakan siksa kecil di dunia, sakit. Ya. Sebelum siksa besar di akhirat, siksa neraka. Berarti kalau kita itu disiksa di dunia dengan sakit, itu sebenarnya kalau kita nggak taubat di neraka itu diulang lagi. Waduh. Makanya di sini itu ayo kita baca Quran, ayo pahami. Jangan umumnya seorang bilang, ayo kita itu baca Quran, yang lain bilang, wah baca Quran aja apa itu gunanya? Loh, bukan memang itu kita ilmukan kita dari situ. Iya. Gak usah meledek kalau memang nggak jago masuk surga. Ya. Jadi semua ada di dunia itu ada sebab dan akibatnya. Ada sebab akibatnya. Betul. Dan kadang-kadang ada satu kejadian sama buat satu orang
menjadi musibah, tapi yang satu menjadi ujian. Nanti kita bahas setelah yang Oh, satu iya. ini ya. Dan Bapak mengenai tadi Ustadz, Iya. kasusnya sama, ternyata maksud Allah bisa berbeda. Misal sakitnya sama, ke si A kesimpulan ini adalah sebuah cobaan, tapi ke yang lain menjadi sebuah musibah atau bahkan jadi siksaan. Iya. Bisa seperti itu. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi sakit aja, Ya. itu semua orang yang sakit ini pasti musibah. Oh gitu. Pasti Kalau semua, sakit. semua kalau sakit itu musibah. Karena kalau ujian kan sudah dijelaskan beberapa ayat itu menceritakan kalau umpamanya dia kelaparan itu ujian. Jadi dia harus belajar sabar untuk mendapatkan rezeki. Kekurangan harta itu ujian. Dia harus aktif untuk ikhtiar. Kehilangan jiwa, kehilangan itu bukan seseorang yang jiwanya hilang, bukan Bukan kehilangan jiwa meninggal. itu, iya. Jadi meninggal itu maksudnya pasangannya meninggal, orang tuanya meninggal, anaknya itu meninggal. Nah, pada waktu anaknya meninggal itu ada sisi itu ujian dan juga musibah. Itu baru bisa ada dua. Iya, ada dua sisi. Supaya Nah, membedakan mana musibah, mana ujian. kalau saya belajar benar-benar Quran, kemudian tanya sama guru yang ahli. Kalau enggak susah, karena kalau ujian itu kan memang salah satunya diceritakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas birun. Jadi ceritakan sungguh aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Nah, berarti maksudnya Allah itu kan orang lain itu ujian bagi kita. Nah, itu ujian. Jadi yang di depan kita itu ujian. Nah, yang di depan kita ujian itu salah satunya adalah kehilangan jiwa kan di depan kita. Ya kan? Orang tua, anak, betul. pasangan itu kan di depan kita. Kemudian apalagi kekurangan harta kan di depan kita, bukan ngenain diri kita. Iya. Nah, inilah yang harus kita bedakan, harus difahami. Nah, kalau saudara-saudara kita tidak tahu bahwa sebenarnya yang terjadi itu dianggap aja ujian. Iya, ujian. Kalau semuanya itu ujian, tapi harus tahu. Jangan bilang ujian, kalau sakit dibilang ujian. Iya, saya bisa menganggap sakit itu ujian. Tapi ujian yang mana? Dia harus tahu, nyari lagi. Oh, sakit itu dari musibah. Berarti musibah yang kita dapatkan itu juga ujian bagi kita. Ujian untuk apa? Untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala. Kan seperti Dan itu. menjadi bahan introspeksi juga. Itu bahan muhasabah. Jangan sampai merasa, wah ini saya ujian, padahal dia tukang judi. Itu mah musibah. Dan Nah, siksaan. itu salah Iya. satunya begitu. Ya. Pede banget ngomong ujian. Iya, nah inilah sebenarnya harus kita ketahui. Kenapa kalau umpamanya musibah? Musibah itu ngenain diri kita. Umpamanya sakit, kemudian kita sendiri kecelakaan, luka itu musibah. Dan itu pasti insya Allah dari perbuatan dosa kita. Umpamanya seorang kakinya kiri patah. Orang ini punya ciri, dia tinggal lihat umur. Umpamanya dia umur muda, umpamanya sebelum umur 40 tahun. Ini biasanya ada unsur kalau dia dikasih tahu sama orang tuanya untuk melakukan aktivitas yang baik di dalam rumah tangganya, dia nggak mau, keras. Terus maunya menyimpang dari nasihat orang tuanya. Suatu ketika dia tabrakan kakinya patah. Saya bisa bilang bahwa dia kalau dinasihatin orang tua, dikasih jalan yang baik, dia membantah dan marah. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Nggak mungkin Allah itu memberikan suatu musibah atau ujian itu nggak ada sebabnya. Nggak mungkin. Ya. Pasti insya Allah ada sebabnya. Ya, mudah-mudahan apapun kejadian di dunia ini membuat kita bisa introspeksi diri Insya Allah, dan memperbaiki diri. Itu sebenarnya diinginkan oleh Allah Ta'ala, tapi kita sendiri yang nggak paham. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ya. Ustaz. Insya Allah, amin, amin.